Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai soal SKB CPNS untuk kalian yang melamar tenaga kesehatan, khususnya perawat dan bidan. Oke, untuk video sebelumnya yang belum nonton silahkan cek di description box ya linknya. Soal nomor 1, penyakit MERS disebabkan oleh A. Bakteri, B. Virus, C. Cacing, D. Parasit, atau E. Protozoa. Ya, jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Virus. Jadi, penyakit MERS atau Middle Eastern Respiratory Syndrome Coronavirus adalah penyakit saluran pernafasan yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Penyakit MERS disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus. Ciri virus ini pada permukaan tubuhnya diselimuti mirip mahkota. Soal nomor 2. Ketentuan mengenai pelayanan keluarga berencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009, A. Pasal 78 ayat 1, B. Pasal 78 ayat 2, C. Yang tepat adalah C. Pasal 78 ayat 3. Pada pasal 78 Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan menyatakan, 1. Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. Kedua, pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat, dan obat dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat. Ketiga, ketentuan mengenai pelayanan keluarga berencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, nomor 3. Bahan pewarna kuning alami terdapat pada apakah A. Aspartam, B. Daun pandan, C. FCF, D. Kurkumin, atau yang E. Tartrazin. Jawaban yang tepat adalah pada yang D. Kurkumin. Jadi, untuk pewarna kuning alami itu terdapat pada kunyit atau kurkumin, sedangkan aspartam itu untuk pemanis buatan, dan daun pandan untuk pemberi warna hijau alami, sedangkan FCF adalah pewarna buatan yang memiliki warna kuning cerah. Kemudian tartrazin adalah pewarna kuning. Selanjutnya, soal nomor 4. Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat di Indonesia yang telah membayar iuran, apakah A. 3 bulan, B. 6 bulan, C. 1 tahun, D. 2 tahun, atau yang E. 5 tahun. Ya teman-teman, di sini jawaban yang tepat tentu saja adalah ya yang B, selama 6 bulan. Jadi, dalam Perpres nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Lanjut, soal nomor 5, memberikan oralit merupakan langkah awal untuk mengobati apakah A. batuk, B. flu, C. demam, D. diare, atau yang E. alergi. Ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah D. diare. Jadi, oralit merupakan campuran garam elektrolit seperti natrium klorida, kalium klorida, dan trisodium sitrat hidrat, serta glukosa anhidrat. Oralit diberikan untuk mengganti cairan dan elektrolit dalam tubuh yang terbuang saat diare. Nomor selanjutnya, ini sorry ya teman-teman, ini harusnya nomor 6, jadi diabaikan aja. Lanjut soalnya. Penyakit yang ditandai adanya glukosa dalam urin disebut dengan apakah A. gagal ginjal, B. batu ginjal, C. glukosuria, D. nefritis, atau yang E. nematuria.
Ya, jawaban yang tepat di sini adalah yang C, glukosuria. Jadi, glukosuria adalah penyakit yang ditandai dengan adanya glukosa dalam urin. Penyakit tersebut sering juga disebut penyakit gula atau kencing manis atau diabetes mellitus. Nah, sedangkan gagal ginjal adalah kelainan ginjal yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu menyaring darah. Kemudian, batu ginjal terbentuk karena adanya endapan garam kalsium yang semakin lama semakin mengeras dan membesar. Kemudian, nefritis adalah peradangan pada nefron terutama glomerulus. Terakhir, hematuria adalah penyakit yang ditandai adanya sel darah merah dalam urin. Nah, ini baru nomor 7 ya. Diabetes mellitus yang memiliki ketergantungan insulin adalah ciri penderita DM, A tipe 1, B tipe 2, C tipe 3, D gestasional, atau yang E, prediabetes. Nah, yang tepat di sini adalah yang A tipe 1. Nah, jadi diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit yang disebabkan oleh ketidakmampuan organ pankreas untuk memproduksi hormon insulin dalam jumlah cukup atau tubuh tidak mampu menggunakan insulin yang telah dihasilkan oleh pankreas secara efektif. Adapun diabetes mellitus ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, yakni diabetes mellitus yang disebabkan oleh kurangnya produksi insulin oleh pankreas. Penderita diabetes tipe 1 ini sangat tergantung pada insulin dari luar untuk kelangsungan hidupnya. Penderita harus mendapatkan suntikan hormon insulin secara rutin dan terjadwal. Oleh karena itu, tipe 1 ini juga dinamakan dengan Insulin Dependent Diabetic Mellitus atau IDDM. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 yang disebabkan oleh resistensi insulin, sehingga penggunaan insulin oleh tubuh menjadi tidak efektif. Dan yang ketiga, diabetes gestasional adalah hyperglikemia yang pertama kali ditemukan saat kehamilan. Lanjut ke soal nomor 8. Cara efektif pencegahan penyakit MERS adalah apakah yang A. Mengisolasi penderita, B. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan, C. Mandi, D. Tidak makan daging, atau yang E. Antibiotik. Nah, jawaban yang tepat di sini teman-teman adalah yang B. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Nah, jadi teman-teman dari berbagai cara pencegahan terhadap MERS, yang pertama yang bisa dilakukan adalah pertama, memperkuat imunitas tubuh. 2. Tutuplah hidung dan mulut dengan tisu ketika batuk ataupun bersin dan segera buang tisu tersebut ke tempat sampah. Ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. 4. Menghindari kontak erat dengan penderita, menggunakan masker. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan menerapkan etika ketika batuk. Kelima, gunakan masker dan jaga sanitasi tubuh dan lingkungan. Keenam, hindarilah tempat-tempat umum dan ramai, khususnya di daerah dekat rumah sakit, internet cafe, tempat-tempat nongkrong, bioskop, dan perpustakaan. Jika kamu melakukannya, pakailah masker dan cucilah tangan dengan secara bersih dan teratur. Ketujuh, hindarilah mengunjungi pasien dan periksa ke dokter di rumah sakit khususnya yang ada pasien MERS. Kedelapan, cuci tangan dengan sabun dan jangan menyentuh mulut, hidung, dan mata dengan tangan telanjang. Nah, jadi ini cara-cara pencegahan MERS itu kurang lebih sama dengan cara-cara pencegahan yang sedang dilakukan sekarang untuk menghindari atau meminimalisir adanya penularan coronavirus. Soal selanjutnya nomor 9. Virus atau kuman TB akan mati jika terkena apakah A. Air dingin, B. Air panas, C. Udara, D. Sinar UV, atau yang E. Udara kering. Ya, yang tepat di sini adalah yang D. Sinar UV. Nah, jadi teman-teman,
Kuman TB dapat bertahan pada udara kering, bahkan udara dingin sekalipun. Bahkan, pernah ditemukan kuman TB ini masih aktif pada mumi. Namun, kuman ini akan segera mati jika terkena ultraviolet atau sinar UV atau diberikan obat sejenis karbol. Soal terakhir nomor 10. Anak umur 2 bulan dengan gejala batuk, pilek biasa tidak ditemukan tarikan dinding pada dada bagian bawah dan tidak ada nafas cepat adalah gejala pada apakah A. ISPA, B. Pneumonia, C. Bukan pneumonia, D. Asma, atau yang E. TBC. Oke teman-teman, untuk nomor 10 ini yang tepat adalah yang C. Bukan pneumonia. Jadi, klasifikasi ISPA itu untuk golongan umur di bawah 2 bulan dan untuk golongan umur 2 bulan sampai dengan 5 tahun ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk golongan umur kurang dari 2 bulan ada 2 klasifikasi penyakit, yaitu yang pertama pneumonia berat, ditandai dengan batas nafas cepat untuk golongan umur kurang 2 bulan, yaitu 60 kali per menit atau lebih. Yang kedua, bukan pneumonia. Batuk pilek biasa bila tidak ditemukan tanda tarikan kuat dinding dada bagian bawah atau nafas cepat. Selanjutnya, untuk golongan umur 2 bulan sampai dengan 5 tahun ada 3 klasifikasi penyakit. Yang pertama adalah pneumonia berat, bila disertai dengan nafas sesak yaitu adanya tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam pada waktu anak menarik nafas atau pada saat diperiksa anak harus dalam keadaan tenang, tidak menangis atau meronta. Yang kedua, pneumonia. Bila disertai nafas cepat, batas nafas cepat untuk usia 2-12 bulan adalah 50 kali per menit atau lebih. Untuk usia 1-4 tahun adalah 40 kali per menit atau lebih. Dan yang terakhir atau ketiga, bukan pneumonia. Batuk pilek biasa bila tidak ditemukan tarikan dinding dada bagian bawah atau tidak ada nafas cepat. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.